Halo, gue King Rens. Di sini gue bakal menjelaskan untuk bulking, bukan cutting. Kalau cutting nanti ya di video selanjutnya ya. Kita bahas bulking dulu. Kebanyakan orang kenapa pada gagal gitu bulking doang ya kan? Bulking gampang aja. Bulking itu kayak lu makan banyak aja, lu sering makan, lu doyan makan. Contoh aja kalau kayak kalau gue berhenti ngerokok, gue udah pasti makan banyak. Gue udah pasti lebih bulking lagi dari sekarang. Makanya gue lagi cutting ya, walaupun agak gagal tapi ya seperti itulah karena gue belum ada tujuan juga. Nah, gue pengen ngidealin badan gue. Sebelumnya itu gue udah sering bulking mah udah gampang banget, udah sering. Makanya gue pengen share di sini untuk kalian yang selalu gagal, kalian yang kurus yang udah makan banyak bilangnya tapi nggak naik-naik, kalian yang berpikir bahwa obat cacing itu bisa membuat kalian bisa lebih nafsu makan. Bukan begitu guys, bukan ya. Kenapa obat cacing disalahkan? Karena kalian berpikir bahwa kalian cacingan. Nah, gue cacingan nih, jadi makanya gue susah kurus, susah gemuknya gue. Bukan begitu guys ya. Karena pola makan lu kurang. Gue masih bilang kurang. Tapi kan gue udah banyak makannya, masih ya kurang. Banyak bagi lu, tapi bukan banyak bagi kecukupan kalori lu. Oke? Ketika lu bulking, lu bukan hanya mentok makan di kecukupan kalori lu ya. Contoh, lu udah tahu kalori lu adalah 2200, kebutuhan lu per hari kalori 2200. Tapi lu makan cuman 1500, 1300. Itu sekali makan lu banyak. Tapi yang lainnya apa? Entah lu cuman nyemil sedikit, udah langsung udah kelar. Paling nyemil sedikit juga kayak dikit, paling 150 kalori dari makan lu yang tadi lu bilang banyak itu juga paling banyak 1200 lah ya. Kayak nasi padang 2 kali itu. Nasi padang tuh ada tuh orang kurus yang gue lihat ya. Orang kurus ya kan beli 2 nasi padang buat dia sendiri, terus dicampur lauknya banyak. Oke, itu gue hitung-hitung sekitar 1300, 1400 atau ya paling kurang lebih segitulah ya. Itu dimakan dalam sehari. Ntar dia nyemil atau dia minum coklat atau susu ya atau kopi lah, itu nggak nyampe 2200 cok. Lu kecukupan aja nggak nyampe. Kalau lu cukup doang, lu bakal ideal dari berat badan lu ya. Tapi kalau buat lebih bulking, lu harus ditambah 500 kalori. Nih 500 kalori. Jadi ibaratnya lu beli 2 nasi padang tadi ya kan, beli 2 nasi padang lu kali 4. Nah, dalam sehari lu habisin tuh 4. Tapi gue nggak nyuruh seperti itu ya. Ini gambarannya aja supaya lu nggak tergila-gila dengan sekali makan banyak. Ada yang sekali makan banyak langsung mongkek gitu, jackpot. Ini salah ya. Ada yang sekali makan nggak habis. Itu gimana tuh? Nanti dihabisin nanti. Tapi ya mendingan seperti itu gitu. Walaupun lu nggak kuat makan banyak. Ini bukan gue bilang lu makan banyak, tapi lu harus makan banyak dalam sekali makan. Bulking itu frekuensinya lu tambah. Yang tadi lu makan cuma sekali sehari, 2 kali sehari, 3 kali sehari, lu tambah lagi jadi 4 sampai 5 kali sehari, bahkan 7 kali. Waktu itu gue makan sampai 9 kali sehari. Bukan makan pokok ya. Makan pokok gue cuma sampai 7 sampai 8 kali, sekalinya nyemil. Nanti ada juga nyemilnya berapa kali lah, 3 kali sampai 4 kali gitu. Nyemilnya tuh kayak kacang gitu, kacang hijau. Pokoknya kacang-kacangan lah, protein nabati kita jadiin cemilan. Kalau lu kaya, lu banyak duit silahkan hewani nggak masalah, lu jadiin ayam jadi kerupuk gitu, kerupuk kulit atau kerupuk apa ya kan, tapi yang ngandung protein ya. Kalau kulit mah jangan lah ya. Terus apalagi tuh, lu minum susunya Gainer, boleh gak bang minum susu Gainer? Itu nggak masalah juga sih, itu opsional, terserah lu. Kalau lu punya duit banyak, lu punya duit lebih buat improve badan lu juga nggak masalah. Itu bukan suatu kerugian dan bukan suatu yang namanya sedekah ya, tapi itu adalah kebutuhan juga. Karena lu sekali minum Gainer, kebanyakan Gainer tuh 1000 sampai 900 lah kalau nggak salah ya, 900 sampai 1000 kalori itu sekali minum. Nanti kalau lu udah makan pokok ya kan, lu makan pokok tuh sampai 3 kali. Makan pokoknya sekali makan tapi 3 kali, itu sekali makannya 1000 kalori atau 500 kalori. 3 kali makan, 5 kali 3 15, 1500 kalori ditambah kalori dari lu minum Gainer 1000 lah, contoh hitung aja. Berarti itu kan 2500. Itu masih kurang dari kecukupan lu yang tadi 2200. Lu cuma nambahin surplus 300 kalori. Oke? Kalau lu tahu ya, kalori terbesar itu masuk kepada karbohidrat, yang kedua fat, yang ketiga protein paling kecil. Protein kalau lu banyak lu makan sehari itu nggak ada karbohidrat, lu cuman push di protein, nanti protein bakal jadi tenaga walaupun kalorinya tuh rendah. Kecuali lu makan segunung nih ayam terus sama kacang-kacangan, sayuran yang mengandung protein seperti brokoli, kol dan juga jagung. Kalian masuk kepada yang namanya lean bulk.
Oke, itu namanya lean bulk. Kalau lu ada daging sapi juga, daging merah, daging kuda lah, daging kambing, daging kucing. Jangan lagi daging kucing. Terus kalau misalkan lu udah tahu tingkatan-tingkatan tersebut, lu up juga di karbohidratnya boleh ya, buat tenaga. Kalau lu latihan juga terlalu keras, bang, gue sering lari bang. Lari lu berapa menit? Lari gue tuh sejam lah kurang lebih ya. Sejam paling enggak lu berarti long run ya. Enggak bang, tapi gue pakai menit. Kalau menit ya lu paling enggak easy run, kalau enggak medium gitu. Hard run juga bisa. Interval gue bang, interval, wah banyak banget makan kalori setelah lu latihan lari. Itu kalori selalu terbakar selama 24 jam dari lu latihan lari. Entah bisa juga 72 jam atau 48 jam. Terlalu terbakar, ya kan? Lu tutup lagi tuh kalori yang keluar, lu tutup lagi dengan cemilan lah, ya kan? Paling juga lari sejam itu paling ngebakar 600 sampai 700 kalori lah ya, kalau untuk intensitas tinggi seperti interval atau medium run ya. Kalau untuk long run itu paling kalian tutup dengan teh, dengan kopi juga bisa lah ya. Nanti kalian tutup kemudian hari dengan karbohidrat yang sudah kalian keluarkan tuh, kalori-kalori yang berjalan ketika kalian tidur, ketika kalian makan, ketika kalian berjalan kaki. Ini jangan sampai ya. Jangan sampai lu tidak ngerti tentang ini. Nah, yang paling penting juga dengan latihan ya. Latihan itu latihan intensitas rendah, jangan terlalu tinggi, karena kalau terlalu tinggi setnya banyak, repetisi banyak, variasinya berat. Variasi ditambah juga, udah berat ditambah ya kan. Aduh. Ini bukan hanya cedera yang lu dapat, tapi progression overload yang ego lift gitu. Jadi jangan ego lifting, oke? Jangan ego lifting, progression overload sesuai program schedule lu. Lu udah naik di hari pertama, lu hari ke berarti bulan pertama, bulan kedua lu naikin beban sekilo atau variasi lu tambah, silakan. Setnya lu tambah, repetisi lu tambah 2, nggak masalah gitu ya. Yang penting jangan setiap hari lu tambah, oke? Itu pola latihan yang benar. Nanti gua share juga di video selanjutnya. Bukan hanya cutting yang gua akan jelaskan. Nah, ini gua tegaskan lagi juga, ketika lu makan, lu atur juga latihan lu, jangan terlalu banyak kardio. Kalau lu banyak kardio, lu harus lebih berat lagi makannya daripada orang yang pengen bulking tapi nggak ada kardio, oke? Karena orang yang bulking nggak ada kardio juga pantangannya nggak boleh kardio. Jalan kaki juga nggak masalah sih kalau jalan kaki doang, kecuali dia makannya 4000 kalori, kecukupan kalorinya dalam tubuh seharinya itu cuma 2200. Jalan kaki lu interval juga nggak masalah, aman kok, ya kan? Terus juga lu asupan juga buah-buahan biar lebih penting ya, biar lebih penting. Jangan sampai kehilangan kita nutrisi, cairan tubuh seperti minuman mineral. Ini orang yang udah banyak makan, banyak bulking, kebanyakan kalori, terlalu lupa dengan mineral. Contoh kayak gue sih, waktu itu juga gue pernah, itu yang gue bilang dulu, gue pernah share juga 10 kilo naik dalam sebulan. Bukan otot ya, gue nggak pernah gue bilang gue naik otot dalam 10 kilo ya. 10 kilo tuh susah juga dapetin, bisa sampai 5 tahunan lo dapet. Tapi yang gue bisa tegaskan kepada kalian bahwa otot bisa naik dengan cara lean bulk. Lean bulk juga paling otot itu naik ya 500 gram sampai 700 gram lah. 1 kilo juga udah gede banget itu. Kalau lu bagus juga latihannya, lu recovery-nya juga, lu minum BCAA, lu makan daging sapi yang ngandung creatine atau lu ngandung BCAA, lu punya effort buat lebih improve badan lu dengan membelikan suplemen. Ini gue bukan promosi suplemen, tapi gue juga menganjurkan kalian menggunakan suplemen karena itu opsional, bukan prioritas. Oke? Kalau kalian bulking juga jangan pernah kalian berpikir bahwa kalori keluar dari gerakan-gerakan, dari kalian angkat berat, bukan. Oke? Tapi dari BMR juga akan keluar, dari organ tubuh yang bekerja, detak jantung yang bekerja, darah yang mengalir di bagian vena, pembuluh, ya kan? Itu membakar kalori walaupun nggak terlalu banyak. Bisa 20 kalori dalam sehari, bisa aja 30 sampai 120 ya BMR. Nah, itu jadi sekian seperti itu ya yang kalian perlu ketahui. Kalau ada kurang lebihnya silahkan share di komen, karena itu adalah pelajaran yang waktu itu gue lakukan ketika gue bulking. Ya kan, sampai sekarang juga gue kalau misalkan mau bulking ya seperti itu, caranya gampang. Kecuali gue pengen up ke freestyle lagi, gue harus turun BB ya, turun BB. Paling enggak juga harus naikin otot, bukan naikin otot, mempertahankan otot. Kalau mau naikin juga bisa, lebih up aja, proteinnya ditambah, ya kan, protein 3 kali, ya kan. Kalau kalian juga pengen bulking juga perhatikan proteinnya, jangan cuman karbo, oke? Jangan cuman karbo kalian perhatikan, nanti stretch marknya juga nggak akan pulih-pulih tuh stretch mark tuh. Nah, otot juga nggak akan berkembang. Kalau kalian pengen lost weight, ini nantilah video nanti ya, video nanti bakal gue jelaskan. Kalian up aja dulu berat badan kalian, nanti kalian cukupin
ototnya, kalian recovery lagi. Karena kalau misalkan kalian bulking itu nggak menjamin bahwa otot juga lebih besar, bisa aja lebih kempes karena kalian kurang protein. Oke, sekian seperti itu. Terima kasih kurang lebihnya. Thank you guys.